Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan disebut beriman hingga kalian saling mencintai. Awwala adullukum ala syai'in, maukah aku beritahu kepada kalian sesuatu? Idza fa'altumuhu, apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam dan tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, niscaya tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya tidak ada satupun yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di malam yang ke-12 kita kembali dipertemukan di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bapak-bapak, ibu-ibu semua sekalian, kita semua diberikan kekuatan, keimanan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan, ada dua kenikmatan yang seringkali kita kadang melupakannya. Nikmatani maqbudun fihima katsirun minan nas, as-saha wal faragh. Dua kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu adalah kesehatan dan kesempatan. Coba kita merenung sejenak betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini diberikan cobaan berupa sakit sehingga tidak bisa membersamai kita pada malam hari ini untuk mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ada juga yang diberikan kesehatan namun Allah sibukkan dengan dunianya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan menuntaskan sampai dengan 30 malam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur bukan hanya sekedar mengucap dengan lisan, akan tetapi kita aplikasikan melalui dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Selanjutnya, salawat beriringkan kata-kata nasihat mutiara salam yang pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, putra dari Abdullah, wahati dari Aminah, pemimpin di kala perang, imam di kala salat, yakni Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu idza zukirtu falam yusalli alayya. Nabi pernah berkata, pernah bersabda, orang yang paling itu orang yang ketika disebutkan namaku dia enggan bersalawat kepadaku. Maka dari itu izinkan kami melalui bab ini, mari sama-sama kita mengingatkan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk bersalawat supaya kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang bakhil ataupun orang-orang yang pelit. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada malam hari ini untuk menyampaikan sedikit tausiah. Sebenarnya malam hari ini yang akan mengisi itu adalah Ustaz Dr. Santoso, salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Riau ataupun dekan Fakultas Studi Islam. Namun beliau berhalangan hadir sehingga kami diminta untuk mengisi waktu yang sedikit ini sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir nanti. Sembari kita menunggu barangkali ada saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, sembari kita mengistirahatkan badan kita yang tadi habis berpuasa seharian dan harus berbuka tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, seperti yang kami sampaikan di awal mukadimah tadi, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang beberapa keutamaan kitab suci Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Walau kita lihat dari pengertian ataupun penjelasan Al-Quran dari secara bahasa, berasal dari kata bahasa Arab waqa'a yaqra'u Qur'an, yang artinya bacaan. Dari istilah Al-Quran wa kalamullahil mu'jiz al-munzilu 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktubu bi suratil Fatihah al-maktum bi suratin Nas. Al-Quran adalah perkataan Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibuka dengan surat Al-Fatihah kemudian ditutup dengan surat An-Nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Mengapa kita katakan menjadi pedoman umat manusia? Karena Al-Quran diturunkan untuk rahmatan lil alamin, bukan hanya sekedar untuk umat Islam. Maka dari itu kita patut bersyukur menjadi orang Islam, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, diberikan mukjizat berupa Al-Quran, sehingga menjadikan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita. Kemudian Al-Quran ini tentu banyak manfaat bagi kita yang baik itu membaca, mempelajari, apalagi mengamalkannya, kemudian mengamalkannya. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa keutamaan untuk kita yang sering membersamai Al-Quran. Kita bersama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu akan memberikan ketenangan pada hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd yang artinya orang-orang yang beriman itu dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Tentu hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab suci Al-Quran pada hakikatnya merupakan salah satu kiat kita untuk mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu salah satu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara untuk selalu membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, ini menjadi Al-Quran akan menjadi
akan menjadikan manusia yang berkualitas. Dalam sabda Nabi An Utsman bin Affan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, rawahu Bukhari. Dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia, khairukum, sebaik-baiknya kamu, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi kita tidak cukup hanya mempelajarinya saja untuk menjadikan kita manusia yang terbaik, akan tetapi dengan cara berhubungan terhadap Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan rutin kita membaca Al-Quran, tentu lambat laun akan mengubah kita menjadi manusia yang berkualitas. Karena dengan kita membaca dan mempelajari Al-Quran, membuat kita mengetahui hukum-hukum, perintah, larangan dan yang ada di Al-Quran ini. Kemudian yang ketiga, memberikan syafaat di hari akhir. Dari Abi Umamah Al-Bahri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah sabi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Quran ini tentu kita akan mendapatkan banyak manfaat. Sama halnya dengan orang yang rukun membaca Al-Quran, tentu akan menjadi penolong kita. Al-Quran kita menjadi penolong kita di hari akhir kelak. Kemudian yang keempat, yaitu menyembuhkan penyakit. Dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tentunya yang Maha memiliki kehendak atas segala sesuatu. Dengan membaca Al-Quran menjadikan Al-Quran ini obat dari segala penyakit. Al-Quran juga berfungsi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pembacanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini memudahkan seseorang masuk surga. Membaca Al-Quran juga memudahkan seseorang untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai pembaca Al-Quran seperti Allah mencintai para kekasihnya. Pernyataan ini juga dapat dibenarkan dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Jadi Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membiasakan diri dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadikan kita menjadi manusia yang paling mulia. Tidak hanya manusia, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi paling mulia. Al-Quran pertama kali diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, sehingga menjadikan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat lainnya. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan beribu-ribu dilipat gandakan pahala di dalamnya, sehingga menjadikan Ramadan ini bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Kemudian Al-Quran juga diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad dijadikan manusia yang paling mulia di muka bumi ini.
Kemudian kami mengajak kepada Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sekalian, di malam yang ke-12 ini lebih kurang masih ada waktu kita 18 hari lagi kita akan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka mungkin ada beberapa yang dari kita yang belum mulai dengan tadarus Al-Qur'annya dimulai, dan barang siapa yang sudah mulai dengan program satu hari satu juz dilanjutkan, dan kalau bisa tidak hanya sekali khatam, 2 kali atau 3 kali. Itu yang pertama tingkatannya. Yang kedua itu dengan cara mentadabburinya, mempelajari isi-isinya. Kemudian yang terakhir tentu tidak cukup dipelajari, yaitu dengan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadikan Al-Quran ini bukan hanya bacaan, tetapi menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan dan kehilapan dari diri kami sendiri saya akhiri dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat nasr minallah wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.